Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan berbincang santai tentang pembelajaran di masa pandemi ini. Apa plusnya gitu ya, atau apa minusnya? Jadi kita di sini berbincang santai. Jadi di sini sama-sama guru di sini. Jadi uh, sama-sama dalam kondisi apa namanya, mengajar gitu ya. Jadi sebelum kita masuk pembahasan, oke baik, Pak Roji, ini kita lagi di masa pandemi gitu kan, mengajar gitu ya. Lebih susah mengajar di masa pandemi atau seperti biasa, maksudnya offline gitu ya. Kira-kira Pandemi berbicara tentang masalah pembelajaran plus minus di antara yang offline ataupun lebih bagus mana, lebih enak mana kalau bahasa Medan kita, lebih enak offline atau online ya. Kalau berbicara seperti ini, dan saya pun terasanya kurang tepat sebagai narasumber untuk berbicara masalah ini, tapi sedikit banyaknya saya harus jabarkan. Yang pertama, cara pembelajaran yang offline seperti biasa kita lihat ya. Sebelum masa pandemi corona COVID-19 ini, ya kita sekolah seperti biasa, masuk seperti biasa, jam 7.30, kemudian nanti pulang jam 2. Itu keseharian kita sebagai guru, mengajar, kegiatan belajar mengajar untuk peserta didik. Ya, enak sih, enak. Tetapi di masa pandemi ini, di mana kita sebagai tenaga pengajar juga sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini mengikuti peraturan dari pemerintah untuk melockdown ya, untuk istilahnya itu belajar dari rumah atau disebut dengan daring ya Pak Amin ya, daring. Yang pertama, plusnya itu kita terhindar yang dari namanya penyebaran virus corona ya. Untuk anak-anak kita, anak-anak ini kan tidak tahu dia Pak Amin, yang mana yang baik, yang mana yang bersih. Itu memang harus kita yang mengawasi, tetapi tidak bisa kita seterusnya untuk mengawasinya. Maka oleh sebab itu ada baiknya juga untuk belajar dari rumah. Kemudian untuk minusnya belajar dari rumah ini kurang efektif Pak Amin. Seperti pembelajaran yang kita telah sampaikan, kemudian mata pelajaran itu yang ketika dibandingkan dengan secara langsung, kita lebih menguasai penjiwaan anak juga. Kemudian kita juga lebih leluasa untuk menyampaikan istilahnya badan kita, gerak-gerik kita, intonasi kita, sehingga anak itu lebih paham dan mengerti. Dan begitu juga ketika juga kalau disandingkan dengan kurikulum K13 ini, yaitu ada di situ namanya active learning. Artinya guru dan anak murid itu aktif. Tidak hanya guru yang menyampaikan pembelajaran, tetapi juga anak-anak aktif untuk bertanya tentang bagaimana penjelasan materi yang telah guru sampaikan Pak Amin. Begitu Pak Amin. Oke baik, terima kasih kepada Pak Rozi. Jadi begitu pandangannya ya tentang pembelajaran online dengan offline. Tentu lebih efektif offline. Iya memang betul. Apalagi kebetulan ngajarnya di tingkat SD begitu ya. Jadi kalau kita mengajar di SMP, SMA itu malah mereka lebih mandiri. Jadi memang kita guru ini di masa online ini serba kesusahan juga sebenarnya menghadapi anak-anak kita begitu ya. Sebab pembelajaran yang kita sampaikan tidak 100% begitu sampai gitu kan, apalagi kendala-kendala banyak ya, ada yang
kotanya lah begitu ya, kemudian apalagi namanya paket dan sebagainya. Jadi bagaimana kita menghadapi siswa ini supaya memang di masa online ini memang walaupun tidak efektif tadi ya, belajar online gitu ya, tetapi memang karena kondisinya seperti itu, jadi supaya kita mengajarkan anak-anak itu walaupun nggak seefektif online, tetapi usaha kita lah supaya memang betul-betul anak-anak kita itu belajar tentang pembelajaran kita. Nah kebetulan kalau saya juga kan sama, kita ngajarnya di kelas SD gitu kan. Jadi memang kita biasanya memang mengajar itu melalui video begitu ya. Kita berikan video, kita berikan keterangan, lalu kemudian kita jelaskan di video itu. Nah seperti itu yang bisa dilakukan kalau saya di tingkat SD. Jadi umpan baliknya mungkin bisa di WA, karena memang kita harus berinteraksi dengan orang tua siswa gitu kan. Nah memang inilah kesusahan kita di masa pandemi ini ya, tetapi kita sebagai guru tetap semangat gitu ya, semangat tetap untuk mengajari generasi kita gitu kan, mengajarkan kepada anak-anak didik kita untuk mereka terus belajar di rumah. Nah kira-kira kalau Pak Rozi mengajarkan online ini gitu kan, seperti apa kalau di tingkat SD, karena kita di tingkat bawah ini sebenarnya gitu kan, agak susah ini, apalagi kita masuk kelas 1 gitu kan, kelas 2 ini agak susah sekali kita guru di sini. Nah kira-kira kalau Pak Rozi lah mengajarkan di masa online ini seperti apa? Baik Pak Amin, terima kasih. Bagaimana cara menyampaikan sebuah materi itu lewat daring untuk tingkat SD ya. Yang pertama, kita sebagai guru tidak hanya berpikir bagaimana membuat sebuah materi yang kita akan sampaikan kepada anak-anak atau peserta didik, tetapi juga kita harus berpikir bagaimana video yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh anak-anak peserta didik. Saya rasa yang pertama adalah membuat sebuah video yang sifatnya itu ada daya tarik, seperti memasukkan animasi ya, animasi kartun, boleh jadi animasi yang lainnya, yang di dalamnya itu terkandung pembelajaran-pembelajaran yang kita akan sampaikan, cocok untuk anak-anak gitu. Jikalau kita membuatnya terlalu panjang pun, tetapi tidak ada daya tarik, kita saja juga bosan ya Pak. Sebagai orang dewasa, orang tua juga bosan. Terkadang kita skip juga ya. Ini udah 3 menit, nanti lama kali pun ya udah kita skip aja, potong. Apalagi anak-anak, boleh jadi 1 menit atau 2 menit dia bisa fokus ya dengan duduk, tetapi nanti menjelang kepada 3-4 sampai nanti pada akhirnya video, boleh jadi dia lari-lari, kita tidak tahu kan. Begitu, jadi ada plus minusnya. Terima kasih Pak Min. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Rozi. Memang betul ya, saya juga sendiri mengalami hal yang sama gitu kan. Jadi tentu video itu harus menarik sebenarnya gitu ya, semaksimal mungkin yang harus bisa kita perbuat lah, kira-kira seperti itu. Baik teman-teman semua, sampai di sini dulu perbincangan kita tentang mengajar di masa pandemi. Mudah-mudahan bermanfaat di hari ini. Oke, mungkin begitu Pak Rozi. Baik Pak Amin, terima kasih. Yang pertama saya mau menyampaikan, di masa pandemi ini proses pembelajaran, belajar mengajar, terutama kepada orang tua, supaya lebih sabar-sabar lah untuk menghadapi anak-anak kita kan. Begitu juga dengan para guru-guru, bersabar untuk membuat video pembelajaran, dan juga
di rumah untuk orang tua tentunya lebih sabar lagi ya. Luar biasa nih orang-orang tua sekarang nih, banyak job nih Pak Min, dari terutama ibu-ibu nih Pak Min, dari mulai masak, mengasuh anak sampai menjadi guru dadakan. Alhamdulillah semua itu ada hikmahnya insya Allah. Mudah-mudahan harapan kita bersama pandemi ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita dapat masuk seperti biasa lagi. Terima kasih Pak Amin. Oke, ya terima kasih. Intinya kita di sini kita semua banyak bersabar ya. Kita juga guru banyak bersabar, orang tua murid juga banyak bersabar karena tugasnya sudah double. Jadi kita semua insya Allah saling memahami dan memaklumi. Oke, sekian perbincangan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.